Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nurdiana, saya dari kelas manajemen 3D. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas manajemen sumber daya manusia. Apa sih pengertian manajemen sumber daya manusia itu? Apakah penting manajemen sumber daya manusia itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan terkadang, setiap universitas itu mempelajari manajemen sumber daya manusia ini. Apa sih kegunaannya? Mari kita simak di video kali ini. Cekidot. Manajemen sumber daya manusia atau biasa kita singkat dengan manajemen SDM adalah suatu disiplin ilmu atau praktik manajemen yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki relevansi dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun manajemen sumber daya manusia seringkali diasosiasikan dengan konteks bisnis dan organisasi, namun ada beberapa aspek penting manajemen sumber daya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini penjelasan singkat mengenai pentingnya sumber daya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Proses ini untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendeknya. Yang kedua, pengorganisasian sumber daya manusia melibatkan penempatan orang-orang dalam struktur organisasi, penentuan tugas dan tanggung jawab, serta pembentukan tim dan unit kerja. Yang ketiga, pengarahan sumber daya manusia, proses pengarahan atau pemberian petunjuk karyawan untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, pengendalian sumber daya manusia, upaya untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, melakukan manajemen kerja, proses pengukuran, penilaian, dan pengelolaan kinerja karyawan untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. Yang keenam, pengelolaan konflik dan hubungan kerja, yaitu menangani konflik antara karyawan atau karyawan lain, serta mempromosikan hubungan kerja yang positif. Motivasi yang kita dapat dengan mempelajari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kita dapat meningkatkan keterampilan pribadi. Mempelajari manajemen sumber daya manusia dapat membantu meningkatkan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan kepemimpinan yang bermanfaat tidak hanya di lingkungan kerja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita dapat melakukan pemahaman lebih baik tentang diri kita sendiri. Memahami prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia dapat membantu seseorang memahami preferensi, keterampilan, dan nilai-nilai pribadinya yang dapat membimbing dan mengembangkan karir dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, peluang karir yang lebih baik. Pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing dalam pasar kerja, membuka peluang karir yang lebih baik, dan memberikan landasan untuk peran manajerial. Dengan memahami manajemen sumber daya manusia, seseorang dapat mencapai pertumbuhan pribadi dan profesional yang lebih baik serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan. Gimana dalam video tadi? Tertarik nggak teman-teman dengan manajemen sumber daya manusia? Semoga di video ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk teman-teman yang menonton. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.